everything sucks. Just kidding, everything is great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fernanda Putra dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 22102064. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan itu, yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, berlangsung di dalam kelompok-kelompok sosial dan ada di dalam masyarakat. Karena tak adanya kelompok sosial itu, mungkin kita menjadi seperti nolep atau menjadi orang pelangak kelompok gitu. Proses pembentukan suatu kelompok sosial karena naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Contohnya seperti orang tua kita hidupnya itulah berpasangan masing-masing. Yang secara sosiologis, kelompok sosial merupakan objek vital dalam kehidupan kajian karena sosiologi berusaha untuk melihat masyarakat secara utuh dan menyeluruh untuk baik secara individu maupun kelompok. Klarifikasi kelompok sosial. Menurut para ahli, ini para ahli. Menurut para ahli, Durkheim, solidaritas mekanik dan organik, klasifikasi kelompok sosial. Durkheim mengatakan solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik, kelompok sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kolektivitas kelompok. Setiap anggota kelompok dapat mengerjakan perannya masing-masing. Kelompok ini pada umumnya ada pada masyarakat perasaan. Solidaritas organik, kelompok sosial masyarakat telah mengenal pembagian kerja, sehingga kelompok ini dikatakan masyarakat sudah memudar. Masyarakat sudah menjadi individual serta kesadaran kolektif masyarakat sudah tidak ada lagi. Menurut Ferdinand Tönnies, Ganymedes and Glashow, kelompok sosial yang lebih menekan pada kandidat anggota kelompok berdasarkan hubungan yang intim, pribadi dan eksklusif, serta ketertarikan yang dibawa sejak dia lahir. Menurut Gershom, kelompok sosial masyarakat menekan pada persamaan kegiatan spesial disebut pembayaran. Menurut para ahli Charles Hutton Cowley, yaitu primary group, kelompok sosial masyarakat yang ditandai oleh pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim, contohnya lingkungan keluarga, teman dekat, sahabat, serta komunikasi pada masyarakat. Secondary group, kelompok sosial yang masyarakatnya juga intim namun tidak bertatapan secara langsung atau berjauhan, namun kedekatan antara anggota kelompok telah melembaga sehingga walaupun tanpa tatap langsung anggota kelompok dapat berkomunikasi dengan media komunikasi. Menurut Merton, membership dan leadership group. Membership group, kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Misal, seorang mahasiswa tergantung menjadi anggota HMG walaupun dia tidak aktif lagi,
tetapi statusnya masih tetap anggota reference group. Kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilaku. Misalnya seorang anak yang terinspirasi bergaya dan berperilaku seperti mahasiswa namun dia bukan seorang mahasiswa. Terakhir, bentuk-bentuk kelompok itu ada tiga, yaitu kelompok formal, informal, dan non formal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok formal. Kelompok formal ialah kelompok masyarakat yang dimiliki legalitas dan keabsahan yang jelas, misal sekolah, universitas, perusahaan, dan instansi, dan lain-lain. Kelompok informal, kelompok masyarakat yang munculnya akibat adanya hubungan sosial yang terjadi di dalam kelompok formal, misalnya saja kelompok teman sebaya atau seangkatan atau ibu warisan. Kelompok non formal, kelompok masyarakat yang tidak memiliki legitimitas dan dasar yang tidak memiliki hukum yang jelas. Kelompok ini biasanya bersifat sementara dan didasari atas komunitas motor, komunitas percintaan hewan, dan komunitas perbegalan. Ya, mungkin sampai sini aja materi yang saya bisa jelaskan. Apa ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.